Halo semuanya, selamat menyaksikan podcast Ngopsi, ngobrolin inspirasi bersama HMPS Perbankan Syariah IAIN Kediri. Happy watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Rahmadanisa dari HMPS Perbankan Syariah. Nah, jadi sebelumnya di sini saya mau mengenalkan bahwa HMPS Perbankan Syariah memiliki program baru yaitu podcast dengan judul Ngopsi, ngobrolin inspirasi. Nah, jadi pada Ngopsi kita akan membahas seputar inspirasi yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin inspirasi terkait membuka usaha bersama narasumber kita yang sangat inspiratif. Dia adalah Kak Galih Punta Indra Nugraha. Nah, jadi beliau ini merupakan owner dari usaha makanan ringan yang diberi nama Cerius atau keripik daun singkong, betul ya Kak? Nah, dari pengalamannya ya, beliau ini pernah menjadi staf bidang branding dan pengolahan produk di marketing produk Jatim dan produknya ini telah mendapat gelar produk unggulan nasional pada tahun 2019 di Kementerian Koperasi dan UMKM. Betul ya Kak ya? Wah, keren sekali ya. Ya, kita sapa dulu ya. Selamat siang Kak Galih. Selamat siang Kak Nanda. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah baik. Alhamdulillah sekali ya. Langsung saja ya, bisa dijelaskan secara singkat mengenai usaha yang Kakak jalankan sekarang itu seperti apa? Untuk usaha saya memiliki suatu badan perusahaan induknya yaitu Inovasi Pangan Nusantara, yaitu salah satu perusahaan yang berjalan di bidang pengolahan pangan. Salah satunya adalah Cerius itu sendiri. Namun di samping itu ada beberapa produk hasil dari olahan kita, dan baik dari produk instan maupun juga minuman juga. Oh, jadi ada beberapa produk ya, nggak cuma satu produk gitu ya? Satu produk, tapi ada beberapa produk yang kita hasilkan. Tapi Cerius itu menjadi salah satu ikon dari produk kita. Yang paling best seller gitu ya? Oke, jadi awal mula mendapat ide untuk membuka usaha seperti ini tuh dari mana sih Kak? Baik, untuk awal mulanya dulu waktu setelah saya lulus SMK, saya di jurusan teknologi pangan. Namun saya mau melanjutkan ke perkuliahan. Waktu itu orang tua saya nggak ada biaya. Walaupun saya sebenarnya lolos SNPTN waktu itu, kalau nggak salah di Unesa, kalau nggak UM, saya ambil teknik boga. Tapi namanya kita SNPTN, biaya kan tetap besar yang dikeluarkan. Akhirnya saya berpikiran gini, mau nggak mau daripada saya memberatkan orang tua, harus saya belajar ataupun berwirausaha dari apa yang saya punya. Waktu itu sebenarnya produk ini sudah ada, akan tetapi dari proses pengolahannya itu masih sangat standar banget. Bahkan namanya pun teman-teman sering mengolok-olok saya itu seperti brandnya toko bangunan, karena dulu brandnya itu jujur saja namanya Gapuro. Jadi awalnya itu namanya Gapuro. Itu sebenarnya dari nama keluarga sih saya gabung situ, karena kan saya nggak ada basic sama sekali di bidang bisnis ataupun di bidang pengolahan. Terus habis itu seiring berjalannya waktu, saya ikut suatu kompetisi bisnis yang diselenggarakan oleh salah satu putra dari Bupati Kabupaten, waktu itu Mas Yogi. Waktu itu saya ikut lomba bisnis dan pemenangnya itu mendapatkan hadiah untuk sekolah branding di Sidoarjo. Setelah itu alhamdulillah saya mendapatkan dijadikan pemenang dari beberapa puluh pendaftar. Saya menjadi salah satu pemenangnya dan diberangkatkan ke sana itu ada 2 orang. Nah, semenjak itu mindset bisnis saya kembangkan, mulai dari penataan produk, terus habis itu unit produknya itu seperti apa, bahkan teknik branding dan digital marketing waktu itu belum terlalu tenar juga. Tapi saya alhamdulillah sudah belajar dan akhirnya terciptalah Cerius ini. Wah, menarik sekali ya kisah awal mulanya. Nah, jadi ini kan terlihat masih muda gitu ya. Iya, ini masih bisa dikatakan pengusaha muda gitu ya. Itu memulai usaha itu dari kapan sih? Kira-kira pada saat itu kakak itu masih usia berapa? Kalau untuk memulai bisnis sih sebenarnya sejak tahun saya untuk dagang sejak tahun 2014 sebenarnya. Itu waktu itu bunda saya
memang punya usaha keripik gitu mbak, tapi iya. keripik pisang sama keripik talas. Waktu itu jualan, saya bawa sepeda hotel, saya titip-titipkan di warnet gitu. Selama memang sejak dulu saya memang suka berjualan. Terus habis itu sejak saat itu saya berjualan sambil sekolah. Nah, waktu itu sambil sekolah juga. Terus akhirnya setelah lulus tahun 2017 saya lulus, baru ada Cirius ini. Tapi namanya yang waktu itu Gapuro itu. Iya. Waktu itu terus habis itu sejak tahun 2018 baru terciptalah Cirius dan saya mulai berjualan sampai saat ini. Wah, udah lama sekali ya ada jiwa wirausaha gitu. Ya. Ya mulai 2014. Nah, dari mulai tahun itu sih bagaimana lika-liku dalam memulai usaha gitu. Apa tantangannya kayak gitu dalam memulai usaha itu apa aja sih? Banyak banget mbak sebenarnya dalam usaha sendiri. Dulu sebenarnya prinsip saya usaha gini, saya tidak mengambil keuntungan banyak, tetapi saya bagaimana bisa mencari suatu pengalaman atau memberikan suatu kebaikan, bahkan motivasi kepada orang lain melalui usaha apa yang saya punya. Waktu itu memang di daerah saya terkenal daerah pelosok, daerah tertinggal juga. Di sana kebanyakan mayoritasnya itu menjadi seorang petani, peternak gitu. Tapi dan anak-anak mudanya itu saya rasa kurang aktif juga di bidang organisasi. Akhirnya saya bagaimana memiliki suatu keinginan untuk menciptakan suatu organisasi atau suatu keunggulan dari usaha yang saya miliki ini untuk kemajuan anak-anak muda juga. Akhirnya tahun 2019 tanpa sengaja saya dapat mandat. Setelah dapat mandat dari pertamanya di kabupaten. Waktu itu di kabupaten saya diberikan amanah untuk selama 1 tahun itu ikut pameran luar kota. Jadi event-event luar kota itu saya ikut semua. Bahkan mulai dari yang nasional hingga internasional saya ikut, alhamdulillah gratis karena kan dibiayai juga. Terus habis itu dapat surat dari Provinsi Jatim, dari Dinas Koperasi untuk diajak gabung menjadi staf itu tadi, jadi di lembaga marketing produk Jawa Timur. Waktu itu timnya ada 10 orang yang tersebar di Jawa Timur, dan saya juga dapat kesempatan untuk megang di wilayah Kediri Raya. Waktu itu Blitar, Kabupaten Kota, Kediri Kabupaten Kota, terus Tulungagung, Trenggalek, sama Nganjuk. Terus habis itu berjalan sambil ngurus Cirius ini, banyak sekali kendala, baik dari masalah keuangan, terus habis itu masalah SDM, sumber daya manusia terutama. Terus habis itu apalagi yang paling mengerikan waktu pandemi kemarin, itu juga sempat anjlok karena kami sudah tanda tangan kontrak dengan salah satu buyer yang ada di luar negeri, tetapi waktu tinggal kirim produk sudah disiapkan dan masuk kontainer, produk nggak bisa out ke kapal, nggak bisa naik dan nggak bisa keluar. Akhirnya produk tertahan di sana. Setelah saya cek ternyata kondisi belum bisa keluar. Akhirnya saya lihat ternyata produk sudah nggak layak untuk diedarkan. Akhirnya kita tarik. Itu ada banyak kerugian sih sebenarnya, karena nggak hanya 100 atau 200 pieces tapi beberapa ribu pieces juga. Nah itu sih mungkin dari lika-liku dari awalnya Cirius itu sih. Tapi kalau untuk lika-liku dari produknya sendiri, insya Allah beberapa pengembangan kita juga mengembangkan produk. Intinya produk yang kita kembangkan itu berciri khaskan healthy, terus kekinian, dan mengganti produk makanan terutama daging. Saat ini kita mengembangkan juga salah satu produk sesatin. Sesatin itu gluten yang terbuat dari kedelai sama kacang, itu rasanya mirip sekali sama daging sapi. Itu saat ini menjadi penelitian kita dan inovasi kita. Insya Allah nanti tahun depan kita akan launching. Wah, menarik sekali ya. Dari beberapa lika-liku yang udah dilampaui, menurut kakak nih, masalah terbesar yang dihadapi itu seperti apa? Yang terberat gitu? Kalau untuk yang terberat sih saat ini bagi saya ada beberapa hal. Yang terberat itu karena jujur dulu waktu awal saya sempat ditinggal tim. Kita sudah bergerak, kita memiliki tim yang kuat, tapi ternyata tim meninggalkan. Ya namanya itu resiko. Kita sebagai leader harus siap kita tinggalkan, karena keberhasilan seorang leader itu bagaimana kita mensukseskan anak didik kita untuk bisa lebih baik di luarnya. Kemudian itu satu. Karena kenapa? Karena kita ketika tim meninggalkan kita bukan
diri kita buruk, tetapi apa? Mereka lebih memiliki kesempatan untuk membuat perusahaan atau membuat usaha sendiri. Alhamdulillah beberapa tim saya dulu meninggalkan bukan karena ada suatu kasus enggak, tapi mereka mengembangkan produk dan salah satu sekarang juga memiliki salah satu kafe ternama juga di area Kediri. Terus habis itu yang masalah kedua, masalah terberat itu juga masalah SDM sih, ditipu teman itu paling berat karena jujur saya orangnya nggak bisa, dan dulu sempat beberapa strategi kita menerapkan bagaimana ibu-ibu itu bisa ikut jualan mendapatkan suatu keuntungan dari hasil penjualan produk kita. Waktu itu banyak reseller, sampai reseller kita itu ada kurang lebih sekitar 40-an reseller dan ada 5 distributor yang tersebar di Indonesia. Terus habis itu karena ditipu teman dengan salah membuat statement dan dipublikasi, akhirnya jatuh, hilang semua. Terus habis itu ada juga yang membawa kabur produk. 1 kali pembayaran aman, 2 kali pembayaran aman, tapi dia waktu ketiga ngambil produk banyak 3.000, 5.000 pieces, kemudian dibalari nggak kembali. Terus kita tracking di bank dan manapun, ternyata banknya sudah diblokir, rumahnya pun juga sudah rumah fiktif, bukan rumah yang asli. Mungkin masalah terberatnya untuk saya dulu waktu usia muda pernah sih merasakan seperti itu gitu. Wah, berat ya pastinya kalau ditipu SDM sendiri itu, apalagi orang yang dipercaya gitu ya. Rasanya sudah seperti saudara, tetapi ketika kita dikhianati rasanya bagaimana? Nggak enak dikhianati. Nah, kan udah mengalami lika-liku seperti itu dan problem terberat, kan pastinya ada nih motivasi untuk bangkit itu seperti apa? Kan dalam kondisi seperti itu pasti butuh banget dukungan dari keluarga maupun dari kerabat kayak gitu. Nah, motivasi terbesar untuk bangkit dari usaha yang terpuruk itu gimana sih Kak? Motivasinya tuh apa aja gitu? Dulu saya berpikiran gini, jujur waktu itu juga ada problem di lingkungan internal keluarga. Saya berpikiran gini, kalau nggak saya yang merubah, siapa yang mau merubah lagi? Saya mau bergantung sama orang tua, nggak mungkin. Orang tua saya keadaannya sudah seperti ini, jadi mau nggak mau saya harus berubah sendiri. Kemudian yang kedua, saya nggak ingin ketika saya nanti menikah, anak istri saya itu sengsara seperti apa yang saya rasakan. Tidak merasakan satu kesulitan, bahkan cerita yang sempat ya bisa dikatakan sulit makan. Saya nggak ingin anak saya, istri saya kelak memiliki suatu hal yang pahit seperti apa yang saya rasakan dulu. Terus kemudian dari orang tua sih pernah juga ada waktu itu, namanya kita usahakan pastinya ada minus ya. Iya. Terus habis itu waktu sebelumnya saya trial juga, karena Krios ini kan hasil saya sendiri. Buatnya itu saya membuat resep sendiri selama 3 tahun itu sampai menemukan resep yang pas, membuat suatu produk yang non MSG dan memiliki ketahanan 1 tahun tanpa ada bahan tambahan itu cukup sulit. Waktu itu trial, terus habis itu mau launching produk ternyata nol. Saya udah habis di trial. Terus habis itu saya ingat banget waktu itu dikasih cincin sama bunda, suruh jual cincinnya. Kamu buat usaha, bagaimana ibu akan mengusahakan supaya kamu nanti bisa menjual produk kamu ke pasar. Itu pernah, saya ingat banget itu. Terus kemudian mungkin kesalahan dalam diri saya itu yang paling saya sesali itu gini, ketika menjadi pengusaha itu jangan terlalu kita realistis memikirkan suatu keuntungan dari kita pribadi, tetapi kita menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang bisnismen yang kita pikirkan itu lingkungan, terus untuk khalayak juga. Kalau kita hanya memikirkan keuntungan, kita hanya untuk memperkaya diri sendiri, padahal kekayaan bukan milik kita tapi milik Tuhan. Nah, kalau kita memikirkan suatu kekayaan dan memikirkan semua makhluk ciptaannya, insya Allah Tuhan juga akan memberikan yang terbaik pada diri kita. Itu sih motivasi saya. Mulia sekali ya cita-citanya ya. Nah, terakhir nih, ada nggak sih tips-tips untuk kita nih para anak muda untuk memulai usaha gitu? Kalau dari saya tips-tipsnya, 1, jangan takut untuk memulai, apalagi menyangkut tentang suatu keinginan yang sudah terlintas di otak atau di pikiran. Ketika kita memiliki pikiran atau inovasi untuk mengembangkan suatu program, mengembangkan suatu produk atau suatu bisnis,
jalankan aja, urusan gagal atau tidak itu urusan belakang. Karena apa? Kita bisa memiliki suatu kesuksesan karena belajar dari suatu kegagalan juga. Nggak mungkin seorang langsung usaha itu sukses, nggak mungkin seseorang yang langsung usaha itu langsung kaya, nggak mungkin. Pasti memiliki beberapa proses dan pasti memiliki beberapa kegagalan juga. Dengan adanya kegagalan itu nanti kita pasti juga akan belajar jadi lebih baik. Kalaupun untuk memulai, jangan sampai meragukan pada keyakinan diri dan keyakinan dari Tuhan, apalagi meminta restu sama orang tua. Pasti. Yang penting jangan pantang menyerah gitu ya. Jangan sampai menyerah, dan yang terpenting selalu yakin bahwa kita itu mampu. Oke, sebelum saya akhiri nih obrolan kita kali ini, saya persilahkan untuk kakak memberikan closing statement-nya yang membangun untuk kita semua dalam memulai usaha. Saya persilahkan. Oke, buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang, teruslah semangat dalam perjuangan kalian. Ingatlah, perjuangan kalian suatu saat pasti akan membuahkan hasil. Yang terpenting adalah keyakinan dan restu dari orang tua. Itu adalah menjadi doa yang terbaik untuk meniti karir dalam diri kalian. Oke, nah jadi itu tadi teman-teman obrolan singkat kali ini mengenai inspirasi dalam memulai usaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Gali atas waktunya untuk berbagi inspirasi kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar dan penonton yang telah mengikuti podcast ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow akun kita di Instagram @ampsps_IAIN Kediri. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten ini jika bermanfaat. Bye-bye.